Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Syarah Bulughul Maram, yaitu hadis yang ke-19. Wa an Abi Sa'labah Al-Khusani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahlil kitab afana aqulu fi aniyatihim qal la ta'kulu fiha illa la tajidu ghairaha faksiluha wa kulu fiha. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'labah Al-Khusaini radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tanah kaum ahli kitab. Apakah kami boleh makan menggunakan wadah-wadah mereka? Rasulullah SAW menjawab, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faksiluha wa kullu fiha. Janganlah kalian makan di dalamnya kecuali kalian tidak menemukan yang lainnya. Cucilah dan makanlah di dalamnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kosakata hadis, yaitu yang pertama adalah inna. Ia adalah huruf taukid yang menasabkan isim. Ya, di sini sebagai domir atau kata ganti mutakallimin, orang yang berkata. Kemudian kauman adalah sekelompok manusia dan dikhususkan pada sekelompok laki-laki karena mereka yang dominan melakukan berbagai tugas penting. Bentuk jamaknya yaitu aqwam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka, yaitu yang mengolok-olokkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wanita-wanita lain dan janganlah pula wanita mengolok-olok wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Quran surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 11. Kemudian ahlu al-kitab, yaitu sifat bagi sekelompok kaum. Kemudian al-kitab di sini adalah Taurat dan Injil, dan pemiliknya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentang hal-hal penting dari hadis, yaitu yang kita bacakan tadi. Yang pertama, larangan makan menggunakan wadah milik ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, di mana mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak menghindari sesuatu yang najis. Bahkan mereka meletakkan di dalamnya minuman keras atau daging babi. Maka sikap hati-hati adalah dengan menjauhi perabotan mereka. Jadi sebaiknya seseorang menghindari wadah yang digunakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Disebabkan karena mereka
tidak menjaga diri dari yang diharamkan ataupun yang najis, yaitu minuman keras dan daging babi. Jadi mereka mengkonsumsi itu. Jadi ketika kita menggunakan wadah mereka, dikhawatirkan wadah yang mereka gunakan itu bekas digunakan untuk minuman keras atau bekas untuk wadah daging babi. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi, jadi dengan menghindari menggunakan wadah-wadah mereka adalah sebagai bentuk kehati-hatian kita. Kemudian yang kedua, perabotan milik orang-orang musyrik dan muslim lainnya lebih utama untuk dilarang. Hal tersebut karena ahli kitab lebih mendekati kebenaran. Jadi menggunakan perabotan orang non-muslim itu lebih dilarang atau sangat terlarang dibandingkan perabotan milik ahli kitab, karena ahli kitab itu mendekati kepada kebenaran. Kemudian mereka memiliki ajaran samawi, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Sementara non-muslim lainnya, maka mereka lebih jauh dari ahli kitab dan dari ajaran agama-agama. Mereka lebih dekat kepada najis. Kemudian yang ketiga, apabila seorang muslim membutuhkan untuk memakai suatu perabotan namun tidak mendapatnya kecuali milik orang kafir tersebut, maka ia boleh menggunakannya setelah mencucinya terlebih dahulu hingga yakin dengan kesuciannya. Jadi sebelum kita menggunakan perabotan milik orang Yahudi dan Nasrani, sebaiknya dicuci terlebih dahulu sampai kita yakin bahwasanya wadah yang kita gunakan tersebut telah benar-benar suci. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang keempat, dibolehkan tukar-menukar kepentingan dengan orang-orang non-muslim, karena hal ini tidak lain kecuali sekedar muamalat dan menyampaikan hak-hak tetangga, kerabat dan yang sepadan saja. Yang penting tidak ada kecenderungan hati dan tunduk kepada akidah mereka. Kemudian yang kelima, toleransi dan kemudahan syariat. Hal tersebut karena yang wajib bagi manusia menjauhkan diri dari sesuatu yang meragukan berdasarkan hadis, dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkanlah apa yang meragukan dan beralihlah kepada yang tidak meragukanmu. Apabila seseorang membutuhkan kepada sesuatu yang belum jelas keharamannya, maka tidak boleh menghindar. Dengan demikian dibolehkan menggunakan sesuatu yang bersih secara khusus. Kemudian yang keenam, di dalam hadis ini terkandung dalil mengenai najisnya khamar. Di dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, di dalam kitab Sahihnya disebutkan, sesungguhnya kami bertetangga dengan orang ahli kitab. Mereka memasak daging babi dengan perak-perak mereka dan minum khamar dengan wadah-wadah mereka. Rasulullah SAW bersabda, in wazattum gairaha faqulu fiha wasrabu fiha wa illam tazidu gairaha farhaduha iksiluha bil ma'i wa kullu wasrabu. Seandainya kalian jumpa yang lain, maka makan dan minumlah di dalamnya.
Dan apabila kalian tidak menjumpainya, maka cucilah ia dengan air, lalu makan dan minumlah dengannya. Al-Khattabi berdalil dengan hadis ini mengenai najisnya khamar di dalam Ma'alim As-Sunan Ibnu Daqiq Al-Id di dalam karyanya Al-Imam sebagaimana dinukil oleh Al-Jailai dalam Nas Ar-Ra'yah. Ibnul Hammam di dalam Fathul Qadir dan dapat dilihat dalam Fath Al-Bab Al-Inayah karya Malaili Al-Qari dengan tahqiq Syekh Abdul Fattah Abu Qadah, halaman 259. Hadis yang selanjutnya nomor 21 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qaddahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam inkasara fatakhaja makana sa'bi silsilatan min fiddah. Sesungguhnya wadah atau gelas Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Lalu ia meletakkan rantai dari perak pada tempatnya yang pecah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kosakata hadis, qadah adalah wadah yang digunakan untuk minum dan sejenisnya. Bentuk jamaknya adalah aqdah. Adapun kid, maka ia berarti anak panah sebelum diberi bulu dan ditempelkan mata anak panah. Kemudian inkasara, pecah atau retak. Asy'abu ini adalah kata yang memiliki banyak arti. Yang dimaksud di sini adalah pecahan atau retak. Pecahan atau retak-retak. Silsilah adalah kawat besi yang sepadan atau potongan besi yang menyambung di antara dua sisi yang pecah, dan itu yang dimaksud di sini. Sedangkan salsalah artinya lingkaran yang saling menyambung. Bentuk jamaknya salasil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hal-hal penting dari hadis, yang pertama, yang dijadikan dasar di dalam penggunaan emas dan perak adalah hukum haram, sebagaimana yang terdapat pada dua teks hukum terdahulu dan teks-teks lainnya. Maka sesungguhnya sesuatu yang dibolehkan terikat oleh teks. Dibolehkan memperbaiki perabot yang rusak dengan menggunakan sedikit perak atau sedikit kawat besi ketika dibutuhkan dalam memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan di sini bukan berarti tidak dijumpai logam lainnya dari besi, tembaga, emas dan lainnya, tetapi maksudnya dalam memperbaiki ada hubungan dengan satu tujuan tertentu selain untuk hiasan dan memperindah perabot tersebut. Kemudian yang keempat, faidah. Wanita diperbolehkan memakai perhiasan dari emas dan perak sesuai kebiasaan dalam memakainya walaupun banyak. Bagi laki-laki dibolehkan menggunakan cincin dari perak dan bukan emas. Dibolehkan menghiasi pedang dan perangkat perang lainnya sesuai dengan kebiasaan. Demikian pula sesuatu yang dibutuhkan seperti pengikat gigi dan untuk diletakkan di hidung serta yang lainnya. Hal-hal lain yang tidak ada nas yang membolehkannya, maka ia haram dan dilarang.
maka tidak boleh bagi kaum laki-laki dewasa atau anak-anak untuk memakai emas atau perak. Demikian pula menjadikannya sebagai rantai, jam tangan, pengikat pinggang, dasi, pena, kunci atau berbagai jenis pakaian, peralatan makan, minum dan sebagainya, atau menjadikan wadah emas dan perak sebagai perhiasan. Adapun menggunakan perak di hotel-hotel yang mewah, restoran-restoran yang luks sebagai alat-alat makan, seperti menjadikannya sebagai piring, sendok dan garpu serta perabot lainnya, maka tidak diragukan keharaman dan bertentangan dengan nas-nas yang melarangnya. Dengan demikian, pejabat pemerintahan dan orang-orang yang memiliki wewenang wajib mencegahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-20 belum kita bacakan tadi, terlewat. Dan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tawadda'u min mazadatin imra'atin musyrikah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berwudu dari tempayan besar milik seorang wanita musyrik. Hadis riwayat muttafaqun alaih di dalam hadis yang panjang. Adapun kosakata hadis al-mazadah, yaitu wadah yang dipakai mengambil air dari sumbernya. Abu Ubaid berkata tempat tersebut terbuat dari 2 kulit. Ditambah dengan kulit ketiga yang berada di antara keduanya agar lebih luas. Kemudian musyrik secara syariat adalah orang yang menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah SWT. Apabila menyekutukannya di dalam perbuatan Allah, maka ia syirik di dalam hal rububiyah. Dan apabila pada perbuatan manusia, maka ia syirik di dalam ketuhanan dan ibadah. Adapun hal-hal penting dari hadis adalah yang pertama, diperbolehkan menggunakan kulit bangkai yang telah disamak hingga untuk sesuatu yang cair. Wuduk yang dilakukan oleh Rasulullah dari air milik perempuan musyrik tersebut merupakan persetujuan atau pembolehan dari beliau. Kemudian yang kedua, air yang ada di dalam kulit bangkai yang telah disamak adalah suci. Hal tersebut karena hasil sembelihan orang musyrik adalah bangkai yang diharamkan dan najis. Akan tetapi proses penyamakan yang menghilangkan sisa-sisa daging yang najis telah mensucikan kulit tersebut. Ketiga, bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau mati dengan yang tidak legal secara syariat. Apabila hewan disembelih oleh orang musyrik, maka ia telah tersembelih dengan cara yang tidak benar. Kemudian yang keempat, perabotan milik orang-orang non-muslim yang tidak diketahui adalah suci hukumnya. Karena dasar hukumnya adalah suci, maka dasar kesucian tidak bisa hilang
dengan keraguan najisnya hanya karena mereka menggunakannya. Adapun najisnya orang non-muslim di dalam firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 28. Ya adalah najis keyakinan, bukan najis secara indrawi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan 3 buah hadis dimulai dalam Syarah Bulughul Maram, dimulai dari hadis nomor 19, 20 dan 21, yaitu membahas tentang menggunakan perabotan ahlul kitab. Menggunakan perabotan ahlul kitab. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah diperbolehkan bagi kita menggunakan perabotan milik ahli kitab. Kita boleh menggunakan perabotan milik ahli kitab dengan syarat apabila kita tidak lagi menemukan perabotan selain perabotan milik mereka. Misalnya kita mau menggunakan piring dan tidak ada piring lagi melainkan piring milik ahli kitab, maka untuk menggunakannya boleh dengan syarat kita harus mencucinya terlebih dahulu sampai kita yakin bahwasannya wadah atau piring yang kita gunakan tersebut benar-benar sudah bersih dan suci. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.